Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Abiansyah. Saya dari Universitas Negeri Semarang, Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum. Oke, di sini saya akan membahas tentang apa sih dampak positif dan negatif dari sebuah teknologi. Tentu saja sebuah hal itu memiliki dampak positif dan negatif, memiliki baik dan buruk. Dan tidak terkecuali oleh teknologi ini pasti memiliki positif dan negatifnya, maupun bisa memberikan keuntungan bagi manusia atau merugikan manusia. Tapi sebelum kita masuk ke dampak positif dan negatifnya, kita pelajari dulu apa itu sebuah teknologi. Jadi, teknologi adalah sebuah sarana dan prasarana yang menyediakan sebuah barang atau komponen yang diperlukan bagi kelangsungan hidup dan kenyamanan hidup umat manusia. Jadi, teknologi itu sudah memiliki hubungan erat oleh manusia. Apabila manusia ingin melakukan sebuah kegiatan, pasti mereka membutuhkan sebuah teknologi untuk menunjang sebuah kegiatan yang dilakukan oleh manusia tersebut. Dan biasanya penggunaan teknologi oleh umat manusia diawali dengan adanya perubahan sumber daya alam yang menjadikan sebuah alat-alat yang baru. Jadi, teknologi ini dikenal oleh manusia karena adanya sebuah perubahan sumber daya alam yang semakin meningkat atau semakin modern. Kalau dulu kan masih kuno, sekarang udah modern, jadi teknologi semakin meningkat dan manusia semakin mengerti apa itu teknologi dan apa gunanya. Dan di sini ada contoh, teknologi itu dibagi jadi dua. Ada teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Di sini ada contoh dari teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama, komputer. Biasanya digunakan untuk seseorang untuk mengerjakan suatu pekerjaan yang tidak harus langsung bertemu dengan orang yang lain. Seperti mengerjakan tulisan ketikan, yang dulu kan sering manusia harus menulis di kertas, sekarang bisa mengetik di komputer. Lalu yang kedua, internet. Internet ini memiliki hubungan dengan komputer. Apabila komputer itu tidak ada internetnya, maka komputer itu tidak dapat gunakan untuk mengirim pesan atau tugas atau pekerjaan untuk orang lain yang jauh dari tempatnya. Biasanya internet ini bisa mengakses situs web, blog, dan email. Dan email yang tadi itu bisa untuk mengirim file pekerjaan yang dikerjakannya kepada orang yang jauh. Yang ketiga, teknologi siaran langsung. Contohnya seperti radio, televisi, dan webcasting. Kalau dari kuno sendiri udah ada TV tabung seperti televisi itu kan, dan ada radio. Dan sekarang ada webcasting yang biasanya dipasang di komputer untuk menyiarkan siaran langsung. Siapa saja bisa menyiarkan siaran langsung. Lalu yang keempat adalah teknologi penyiaran yang direkam, yaitu disebut podcast, yang akhir-akhir ini masih hot diperbincangkan. Yang kelima, pemutar audio dan video dan perangkat penyimpanan. Yang keenam, ada telepon, yaitu ada telepon kabel, telepon seluler, satelit, visio, dan konferensi video. Lalu saya akan menjelaskan tentang teknologi di era modern seperti ini ya. Di era modern seperti ini, manusia sudah tidak bisa lepas dari teknologi karena mereka saling membutuhkannya. Adanya internet membuat semua masyarakat di dunia sangat terbantu. Internet itu akan membantu teknologi untuk jauh lebih berguna untuk manusia. Internet ini diciptakan memang untuk memberi kemudahan atas pekerjaan manusia, yaitu pekerjaan yang bisa dilakukan secara daring atau online, secara jarak jauh. Namun, tetap saja ada banyak dampak positif dan negatifnya internet yang harus kita ketahui. Saya sudah jelaskan tadi bahwa ada dampak negatif dan positif yang saya akan jelaskan nanti. Oke? Agar kita dapat terhindar dari banyaknya dampak negatif dari teknologi atau internet, kita harus mengenali dulu mana sih dampak positifnya dan negatifnya. Yang pertama, untuk dampak positifnya dari TIK atau teknologi informasi komunikasi, harus dimaksimalkan setiap penggunanya.
agar kita tidak salah dalam penggunaan media teknologi tersebut ya. Lalu media saat ini yang paling banyak dimiliki pengaruh positif dan negatifnya adalah HP dan smartphone. Karena HP sama smartphone tuh gampang untuk diakses oleh manusia ya, karena harganya yang murah, terjangkau lah pokoknya. Oke, karena saking banyaknya dampak negatif dari internet yang harus kita hindari, maka kita pertama harus mengenali apa sih dampak negatifnya yang akan terjadi pada kita, dan apa sih hal-hal yang dapat menimbulkan dampak negatif tersebut, dan apa sih yang harus kita ambil dari teknologi informasi ini agar kita dapat menghasilkan dampak positif untuk diri kita sendiri, agar tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Oke, yang pertama kita akan bahas adalah dampak positifnya terlebih dahulu. Yang pertama, kita dapat menyelesaikan pekerjaan dengan semakin mudah, yaitu dengan adanya komputer yang tadi merupakan contoh dari teknologi, akan semakin mudah apabila telah ditunjang oleh internet. Karena apabila kita mengerjakan suatu pekerjaan di kota A yang harus dikumpulkan di kota B, kita tidak perlu untuk jauh pergi ke kota B tersebut. Kita hanya perlu untuk mengakses internet dari komputer kita, lalu mengirimkan filenya ke kota B. Seperti itu. Yang nomor 2, kita dapat berkomunikasi dengan orang lain dengan fasilitas mail, chat, atau video chat. Jadi seperti contohnya yang ada di smartphone masing-masing, yaitu ada WA, ada Line, terus ada Instagram contohnya, ada Gmail, Yahoo, seperti itu. Kita dapat berhubungan secara daring oleh orang lain yang jaraknya jauh dengan kita. Lalu nomor 3, munculnya bermacam-macam komunitas di internet. Contohnya saja ada di Facebook, banyak sekali komunitas motor, komunitas mobil, komunitas pencinta hewan mungkin. Mereka membuat suatu grup di situ yang berisikan oleh orang-orang yang memiliki hobi yang sama. Jadi mereka akan berkomunikasi di komunitas tersebut, di grup tersebut dengan secara daring, dengan aplikasi yang telah mereka download seperti Facebook atau Instagram. Lalu dampak positif yang keempat adalah kita dimudahkan untuk mencari informasi yang kita butuhkan. Contohnya saja ada seorang siswa yang ingin mencari materi yang tidak dia temukan di sekolah. Dia bisa men-searchingnya di internet melalui sebuah teknologi, misalnya laptop, komputer, atau handphone. Dia bisa belajar di situs web tentunya yang terhubung dengan internet. Lalu yang nomor 5, kita dimudahkan untuk berbelanja di internet. Sekarang sudah banyak sekali aplikasi-aplikasi berbelanja seperti Shopee dan Tokopedia. Di situ kalian bisa berbelanja sepuasnya karena situ sangat bervariasi barang-barangnya dan harganya juga cukup bervariasi. Kalian situ juga bisa menjual barang kalian, membuka usaha di situ, tentunya secara online. Dan kebanyakan orang sekarang lebih memilih untuk berbelanja di internet karena berbelanja secara online itu sangat mudah, sangat murah, dan sangat cepat, serta tidak menghabiskan banyak waktu. Ketimbang kita harus pergi ke suatu toko untuk membeli barang, itu sangat menghabiskan waktu kita. Dampak positif yang terakhir adalah kita dapat mengakses game online atau menonton film secara online. Sekarang banyak sekali anak-anak atau remaja yang ingin mencari kesenangannya melalui internet dengan mereka berdiam di rumah saja. Yaitu seperti anak-anak yang ingin bermain game, mereka bisa mendownload game-game online di sebuah aplikasi. Lalu mereka yang ingin menonton film, mereka tidak harus untuk pergi ke bioskop, menghabiskan waktu, mereka bisa menonton filmnya di rumah. Selanjutnya yang saya akan bahas adalah dampak negatif dari suatu teknologi. Yang nomor 1, munculnya penipuan melalui telepon, SMS, dan internet. Contohnya saja banyak sekali orang yang menipu agar mereka bisa ditransfer berupa uang atau berupa pulsa. Dengan penipuannya mereka berpura-pura terkena masalah, berpura-pura sebagai keluarganya agar mereka mendapatkan suatu uang dan atau pulsa. Lalu yang kedua, mudahnya mengakses video pornografi. Ini sudah marak terjadi di kalangan remaja atau kalangan anak-anak
karena saking bebasnya sebuah teknologi informasi, teknologi yang sudah ditunjang oleh internet, sehingga mereka dapat mengakses dengan mudah video-video tersebut. Jadi apabila anak-anak ingin mengakses suatu internet, harus didampingi oleh orang tua agar tidak melenceng ke hal-hal yang tidak baik. Yang nomor 3, munculnya pencitraan. Di sini banyak sekali, di internet banyak sekali adanya penyalinan ulang suatu informasi yang itu bukan dari hasil jeripaya sendiri, karena itu suatu penjiplakan dari orang lain. Lalu yang nomor 3, adanya pembobolan rekening atau kartu kredit. Biasanya ini dilakukan oleh hacker-hacker. Biasanya terjadi karena adanya persaingan antar perusahaan, yang dimana ada perusahaan yang ingin menjatuhkan perusahaan yang lain. Yang nomor 4, hidup semakin boros karena mudah berbelanja lewat internet. Tadi berbelanja lewat online sudah masuk dalam dampak positif. Tapi jika itu terlalu banyak kita lakukan, akan menjadi hal yang negatif juga, karena kita akan semakin boros. Keuangan kita akan semakin menipis karena kita terlalu sering berbelanja, karena saking mudahnya berbelanja melalui internet. Yang nomor 5, anak meniru kekerasan dari game. Di sini banyak sekali game-game yang berunsur tembak-tembakan atau perkelahian. Di sini kembali lagi ke anak tersebut ya. Mereka mengambil makna dari game itu tersebut bagaimana? Apakah mereka mengambil serunya saja atau mengambil bisa mencontoh apa yang dilakukan di game tersebut juga bisa. Maka dari itu lebih baik orang tua mendampingi apa yang anak kita lakukan di internet. Lalu yang nomor 6 adalah salah memilih informasi. Di sini situs web itu sangat banyak, dan saking banyaknya akan banyak sekali sumber-sumber informasi yang dapat kita akses. Dan di situ tidak semuanya itu informasi benar. Ada juga informasi yang salah atau hoax yang sepertinya lebih sering dilebih-lebihkan, menjadikan informasi tersebut tidak valid. Maka kita harus berhati-hati dalam mencari informasi. Kita harus mencari informasi melalui situs web yang sudah terpercaya. Lalu yang terakhir, dampak negatif dari suatu teknologi adalah radiasi yang membahayakan kesehatan. Radiasi yang dimaksud sini adalah pancaran cahaya dari komputer, laptop, atau HP. Ini dikarenakan kita terlalu lama menggunakan media-media tersebut. Jadi untuk mengurangi bahaya kesehatan tersebut, kita harus mengurangi juga durasi untuk menggunakan media-media tersebut seperti handphone, laptop, atau komputer. Oke, barusan saya sudah jelaskan apa itu teknologi dan apa dampak positif dan negatifnya. Jadi kesimpulannya, semua hal yang kita lakukan itu memiliki dampak positif maupun negatif, tergantung bagaimana kita melakukannya dan bagaimana kita menyikapinya. Semua hal yang kita lakukan apabila itu berlebihan akan menimbulkan dampak yang negatif juga. Jadi apabila kita ingin mengurangi dampak negatif tersebut yang terjadi pada kita, kita harus mengerti dulu. Contoh saja dalam teknologi ini, kita harus mengerti apa itu teknologi, apa itu internet, dan apa saja yang dapat ditimbulkan apabila kita mengakses semuanya. Jadi kita juga perlu memfilter apa saja yang akan terjadi, apa saja yang akan kita terima. Kita harus memfilter, kita ambil positifnya saja dan negatifnya kita buang. Dan apapun yang kita lakukan itu jangan terlalu berlebihan, itu akan mengakibatkan dampak yang negatif. Jadi secukupnya saja supaya kita dapat mengambil sisi positifnya lebih banyak, dan juga kita mendapatkan manfaat yang lebih banyak tanpa merugikan orang lain maupun diri sendiri, serta kita dapat menjalin hubungan yang erat dan baik dengan orang lain. Oke, saya kira cukup penjelasan dari saya mengenai apa itu teknologi dan apa dampak positif dan negatifnya. Saya harap kita dapat berbelanja internet lebih pintar lagi, lebih pandai lagi, agar semua dampak negatifnya itu dapat terfilter menjadi dampak positif. Karena dengan adanya teknologi kita dapat membaur dengan era globalisasi yang sekarang, agar kita semakin maju ke depan. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.